Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjena Faizal Nurahdila MPD. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Alisir Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 Program Studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dengan nomor peserta 2015 031 64733. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMA Alisir Pondok Labu pada kelas 11 MIPA 4. Video praktek pembelajaran ini kami lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. 11 MIPA 4 Bisa pasti bisa. Baik, untuk mengawali pada hari ini, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat umur panjang, diberikan nikmat bisa belajar dengan kondisi yang bagus dan baik, tidak ada kekurangan satu apapun. Maka dari itu, untuk menjaga kenikmatan itu, kita berdoa dulu ya. Dan jangan lupa untuk doakan juga orang tua kita, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan murah rezeki. Membaca doa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku silahkan coba dikondisikan terlebih dahulu posisinya. Tas yang ada di meja ditaruh di bawah semua. Botol-botol minum taruh bawah dulu supaya tidak mengganggu. Oke. Terus handphonenya dimasukkan terlebih dahulu semua. Handphonenya masukin dulu ya. Handphonenya masukin dulu ya. Silahkan dimasukin dulu. Oke. Tabletnya, iPadnya boleh ditaruh di meja. Nanti handphone dimasukin dulu. Ketika bisa digunakan, kapan Pak Hasin nanti akan sampaikan, boleh dipakai. Baik, saya akan coba untuk absensi terlebih dahulu. Yang hari ini belum hadir siapa aja ya? Coba. Ryan Farel. Keterangannya apa? Sakit? Ryan izin. Baik, Ryan izin ya. Ini Ryan izin. Kalian silahkan bisa scan barcode di depan ya. Tolong kalian scan barcode di depan ini, silahkan scan barcode. Pak Hasin ingin melihat kesiapan kalian belajar pagi hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar? Apakah masih bermalas-malasan untuk belajar? Saya ingin lihat suasana hati kalian. Nah, bagaimana kesiapan belajar kalian pagi hari ini? Pak Hasin mau lihat. Koneksinya bisa semua? Nah, coba kita lihat ya. Wah, ini sudah banyak banget bermacam-macam isiannya. Coba dari sebelah kiri. Siap banget Pak, apalagi ada Rizky di kelas. Siap dan semangat karena ada Rizky. Segar setelah olahraga, siap untuk belajar fisika bersama Pak Arjen. Semalam saya begadang Pak, jadi agak ngantuk. Wah, ini siapa nih ya? Saya lagi pengen bermalas-malasan Pak dan lelah karena habis penjas. Saya belajar Pak, Rizky bikin semangat. Wah, tepuk tangan deh Rizky. Pak Hasin akan mengajak kalian untuk belajar gelombang bunyi. Di pembelajaran gelombang bunyi, Pak Hasin akan mengajak kalian untuk menerapkan problem based learning. Ada yang tahu nggak problem based learning itu apa? Ada yang tahu nggak? Dari bahasa Inggrisnya kan problem based learning. Ada yang tahu nggak? Silahkan, Chef. Belajar dari masalah gitu bukan, Mbak? Belajar dari masalah ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk saya. Coba saya minta Ken untuk membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Menjelaskan karakteristik dan sifat gelombang bunyi. Oke, menjelaskan karakteristik dan sifat gelombang bunyi. Dari kelompok 2 saya ingin Rizky. Parasi. Yang kedua, analisa kesamaan intensitas dan gelombang bunyi. Oke, tuh bagus ya, menganalisa kesamaan intensitas dan taraf intensitas gelombang bunyi. Kelompok 3 saya ingin coba untuk alfa.
Silakan. Tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga yaitu menerapkan konsep gelombang bumi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Untuk tujuan yang keempat, apakah di belakang terlihat jelas? Jelas, slide-nya jelas. Reski, coba. Melakukan eksperimen terbimbing menggunakan aplikasi digital untuk mengetahui gimana intensitas bumi dengan faktor lainnya. Nah, bagus sekali. Jadi tujuan pembelajaran kali ini nanti kita akan mencoba untuk eksperimen ya di poin 3 dan poin 4. Nah, untuk poin 1 dan poin 2 ini nanti kita akan lihat pemahaman kalian berkaitan dengan gelombang bumi. Kita tajamkan tentang gelombang bumi. Ya, seperti itu. Coba untuk masuk ke free text. Jadi sebelum kalian nanti belajar gelombang bumi, saya ingin melihat kalian kemampuan kalian sebelumnya seperti apa. Silakan kamu scan barcode, ya. Silakan kamu scan barcode. Oke, silakan dijalan. Nomor 1. Nomor 1 silakan. Sudah semua nomor 1? Sudah? Oke, kita lanjutkan untuk sudah semua? Sudah? Oke. Kalian ini di depan kalian ada referensi literasi. Pasti biasanya kalau di BCR ya, saya upload di BCR itu berkaitan dengan resu atau lintasan. Jadi kalian saya bantu satu literasi, satu bacaan penguat materi dulu. Meskipun nanti kamu juga bisa lihat di referensi lain ya. Maka nanti kamu bisa keluarkan materi kamu ada di BCR. Nah, sekarang saya demonstrasi. Baik, saya bawa kita. Apakah kalian mendengar sesuatu? Loh, iya yakin. Mendengar sesuatu sekarang? Belum. Tidak mendengar ya? Saya ini sebetulnya bukan pemain. Dan mencoba, ya saya mencoba. Nah, coba dengarkan. Salah satu perbuatan lagu biasanya itu dari coba kamu tahu suaranya, dengar suaranya. Saya tadi memetik gawai gitar jenisnya apa? Jenisnya apa? Bass. Kamu dengar suara ini? Dengar? Ini suara bass. Coba kita akan lihat perbedaan suara yang lain. Bisa dimainkan oleh Ken. Ken ini tadi pagi sepertinya tidak punya motivasi belajar yang oke, karena habis kecapean semalamnya. Kita coba Ken supaya motivasinya muncul. Keren sekali, tepuk tangan. Nah, apa perbedaan gawai yang saya mainkan dengan gawai yang dimainkan oleh Ken? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Suaranya boleh, apa? Silakan. Sepertinya di sini ada pemain musik, Nadia. Coba di.
bedanya dawa yang dimainin Pak Aziz sama Ken apa? Suaranya lebih tinggi, nadanya tinggi. Oke, benar. Terus kalau Pak Aziz lebih rendah. Jenisnya apa tadi? Bass. Oke, tepuk tangan untuk Raja. Nah, sebetulnya itu salah satu pelengkap pengertian, tapi esensi dasarnya adalah bagaimana caranya kamu bisa mendengarkan bunyi dari gitar. Yang tahu nggak? Bagaimana proses atau cara? Yang tahu? Harus diapain? Ada yang tahu harus diapain? Dipetik. Jawabnya harus dipetik. Berarti di sini kalian memunculkan apa nih? Getaran. Baru bisa ditangkap oleh apa di sini namanya nih? Obat, resonansi. Baru kalian bisa mendengarkan bunyi. Artinya sumber bunyi itu berasal dari mana? Getaran. Getaran yang merambat. Itu adalah sumber bunyi. Nah, berikutnya ya, saya akan memberikan dua permasalahan untuk kalian dalami dalam kelompok kecil diskusi. Kalian akan saya perlihatkan video ya, yang artinya di sini tuh ada video dari teman kalian itu memainkan alat musik. Jadi ada kalau nggak salah ada 5 jenis alat musik. Nanti ya di setiap kalian kelompok kalian masing-masing pilih salah satu alat musik yang kalian akan dalami. Ya, bagaimana kalau bisa mendengarkan musik dari alat musik? Harus ini belas. Kemudian problem yang kedua, ya, problem yang kedua nanti akan saya jelaskan setelah kalian melihat problem yang pertama. Kita lihat problem yang pertama. Oke, baik, saya bagikan penggali. Oke, ada penggali. Ada penggali. Terus saya akan bagikan dari yang belum ada sampai sudah belum. Ini boleh. Mudah ini LKPD ya, silakan kalian tonton tayangannya di YouTube ya, di YouTube. Terus dijawab pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang bunyi? Bagaimana kalau bunyi? Ini dalami dengan LKPD yang LKPD-nya kalian bisa lihat di PDF. Problem yang kedua ini perhatikan. Pak Azan punya alat, nanti kalian praktik per kelompok saya kasih satu-satu. Ini alatnya namanya distributor. Ya, enak distributor. Coba saya buat kemudian dua ini. Nah, alat ini bagaimana mekanisme cara kerjanya? Reski bawa komplek, terus kemudian ini pasien akan berikan dari ya berikan teman saya pasien nanti ini akan kita teruskan. Kamu punya ketakutan di suara
Jarak saya 1 meter. Oke. Kemudian yang sebelah kanan jaraknya juga 1 meter. Nah, ini nanti caranya adalah kalian akan mengukur tingkat tekanannya ya dari sumber bunyi yang berada pada jarak berapa? 1 meter. Oke. Kamu cek dulu gitu, kalau kalian bisa nyalakan. Ya. Ketika kita bilang 1, 2, 3, 3. Satu, dua, tiga. Desibel meternya berapa? 112 desibel meter ya, 112. Biasa ya, 112. Berarti koefisien yang terjadi 1 meter trompet dengan desibel bisa diukur 112 desibel. Coba sekarang ya, kalau ini jaraknya masih 1 meter ya, sekarang. Nanti di ulang ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, coba kira dibaca berapa? 93,6. Berarti lebih bising mana antara balon dan roket? Nah, ini nanti kalian akan praktik. Silakan nanti kalian pilih alat-alat yang saya sediakan, ya, satu kelompok nanti satu aja. Nanti ada saya sediakan, saya bilang untuk dibawa ke meja dan kalian nanti ngambil ini satu-satu. Oke, sampai sini jelas. Nah, lakukan ada kali 3 kali percobaan. LKPD-nya silakan dibuat dulu di meja. Terus kalian kerjakan ke kelompok. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan hasilnya. Ya, hasilnya. Silakan. Bisa diterima? Bisa dilanjutkan. Nanti Pak Hasan akan mandu dalam kegiatan diskusi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kelompok kami mendapat kaleng dan nanti akan dipukul pakai spidol. Hitungnya berapa hitungnya? Dan dihitung dengan alat desibemeter dengan jarak 1 meter menggunakan penggaris. Untuk kelompok kita milihnya balon. Ini tiga-tiganya udah ditiup sama diikat. Sama kita dapat penggaris untuk mengukur jarak dari sumber bunyinya dan ada desibel meternya. Nanti presentasi. Baik, di sini kita ada di kelompok 5. Kelompok 5 itu ada Resti, Bimo, kemudian ada Ibel, ada Alana, dan ada Indah Kirana. Nah, kelompok 5 ini mau melakukan eksperimen. Ya, kira-kira eksperimennya apa? Jadi di sini kita bakal mengukur kebisingan dari bunyi senar gitar ini menggunakan alat apa tuh namanya? Desibemeter. Iya. Ya, desibemeter. Oke. Pengukurannya berapa senti dari Jarak 30 cm, 60. terus 60 cm, habis itu 90 cm. Oke, jarak 30, 60 dan 90 cm. Oke, silakan laksanakan. Terima kasih Bu Be. Baik. Oke, ini di kelompok 3 ya. Ada Kaira, Alfa, ada Farel. Kamu ini dengan kamu sedang ngapain? Ini kita sedang mengukur kebisingan bunyi dengan variabel 30, 60 sama 90 cm. Oke, variabel bebasnya di jarak 30 cm. 60 cm terus 90. Kamu mengukurnya dengan Pakai ini desimeter. Oke, saya lanjutkan. Ya. Untuk pengukuran jarak kita akan menggunakan 40, 80 sama 120. Mengukur apa? Mengukur jarak desibel meter dari sumber bunyinya yaitu balon. Kami dari kelompok 1 yaitu Nadia Kalia dan juga Zahra akan mempresentasikan hasil eksperimen
mengukur desibel dari pukulan tong dengan menggunakan desibel. Untuk yang pertama kita ngejawab pertanyaan yang udah ada, yaitu yang pertama apa yang kita ketahui tentang bunyi. Yang kita ketahui tentang bunyi itu bunyi adalah suatu getaran yang dapat merambat di udara yang menghasilkan suatu frekuensi yang dapat menghasilkan suara. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang kita ketahui tentang bagaimana karakteristik tentang bunyi? Bunyi itu getaran yang memiliki frekuensi dan merambat melalui medium, gas, padat maupun cair. Dan bunyi juga tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Ketiga, kita menjawab pertanyaan bagaimana kalian dapat mendengarkan bunyi. Menurut kami, karena suara memiliki getaran frekuensi yang merambat ke telinga kita. Dan faktor apa saja yang menyebabkan manusia dapat mendengarkan bunyi adalah pertanyaan 4, dan kita menjawabnya karena gendang telinga dapat menerima getaran frekuensi yang merambat melalui medium. Selanjutnya kita akan membaca tentang hasil praktikum. Oke, silakan. Nadia, kita praktikum hasil. Percobaan pertama dengan jarak pengukuran 30 cm. Hasil yang dibaca oleh alat termometer adalah 107 desibel. Yang dari jarak kedua yaitu 60 cm, yang dibaca oleh alat termometer adalah 105 desibel. Lalu untuk jarak pengukuran yang terakhir yaitu 90 cm, hasil dibaca oleh alat desibelometer yaitu 104 desibel. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan semakin jauh jaraknya hasil yang dibaca oleh alat termometer akan semakin kecil. Jadi suaranya lebih kecil semakin jauh jaraknya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada Dita. Dita ingin bertanya. Silakan Dita dari sini ngomong. Oke, saya ulangi lagi. Kita bertanya lebih cepat yang mana, medium mana gelombang bunyi itu merambat. Jadi kan yang sudah kita pelajari medium itu ada 3, yaitu padat, gas, dan cair. Nah, menurut yang sudah saya pelajari, medium yang paling kencang untuk merambat suara yaitu pada media padat, karena partikel-partikel zat padat itu sangat rapat yang membuat bunyi itu semakin kencang dan semakin gampang merambat. Oke, cukup jelas ya? Kelompok tangan. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain mungkin akan menanggapi. Ada lagi? Oke, ada Kirana. Ada Kirana. Silakan. Kelompok 5. Kirana. Yuk. Iya, Kirana malu-malu. Silakan Kir. Oke, bagaimana bunyi itu bisa dihasilkan doang atau bisa didengarkan juga? Bisa didengarkan juga, bisa dihasilkan dan didengarkan. Sebelum saya ke kelompok 1, adakah yang ingin bisa menjelaskan atau menjawab? Tadi kelompok 1 sudah memberikan masukan, jawaban ya. Ada? Oh, kelompok 2, kelompok 1 tenang dulu. Silakan, Mas Fahmi. Apakah gelombang bunyi itu bisa, bagaimana gelombang bunyi itu bisa dibikin ya sampai ke Jadi gelombang bunyi itu digunakan karena dia bergerak, ada di mana, karena ada di sana itu juga di. Terus yang kedua itu ada mediumnya, mediumnya tadi yang sudah dijelaskan ada dia yang bergerak, jadi ada di pagar ya, pagar. Dan yang terakhir itu ada penggunaan atau teknologi. Oke, jadi syaratnya harus ada di yang pertama tadi apa? Kita harus bunyi, terus ada medium apa? Yang ketiga ada apa? Penerima atau pendengar. Tepuk tangan untuk kami. Untuk kelompok 1 tidak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Dua kelompok ya. Dari eksperimen masuk ke tahap analisa evaluasi kesimpulan. Silahkan masing-masing dari kalian
mengemukakan pendapatnya. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini itu apa? Silakan bisa scan barcode di sebelah kanan saya. Nah, silakan kalian ketik apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran menggunakan problem based learning gelombang bunyi. Ya, silakan tulis kesimpulannya. Kita akan bacakan. Baca ya satu persatu kesimpulan untuk pembelajaran pada siang ini. Nah, ini ada kesimpulannya nih. Jadi kesimpulan yang dari pelajaran yang saya dapatkan dari hari ini itu adalah bunyi itu merupakan suatu gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi yang lalu merambat melalui suatu medium. Oke, bunyi itu adalah merupakan suatu gelombang getaran yang merambat, ya. Kemudian dia merambatnya butuh medium. Berikutnya untuk penarikan kesimpulan dari siapa lagi? Ada yang ingin coba angkat tangan? Oke, Ken, silahkan. Syarat untuk bisa mendengar bunyi ada 3. Yang pertama, adanya sumber bunyi yaitu getaran. Kedua, adanya medium untuk bunyi itu merambat. Dan terakhir ada penerima. Oke, tepuk tangan untuk Ken. Jadi ada 3 ya. Ada 3 ya. Syaratnya ya, yaitu getaran bunyi, ada rambatan dan penerima. Untuk hasil karya yang sudah kalian lakukan dalam diskusi LKPD ya, hasil penelitian kalian nanti tolong dimasukkan ke dalam GCR, pengumpulan hasil karya. Deadline-nya kapan, Pak? Sudah ada due date-nya di sana ya. Minggu ini kalian harus mengumpulkan. Silahkan kalian boleh memberikan, saya minta kalian boleh memberikan respon, kesan dan pesan. Silahkan ketik lagi ya. Silakan boleh memberikan respon, kesan dan pesan pembelajaran di kesempatan ini, khususnya untuk gelombang bunyi. Silahkan. Nah, ya terima kasih kalian sudah mengisikan pesan-kesannya untuk refleksi kegiatan pembelajaran di kesempatan ini. Ini coba saya bacakan ya. Wah, seru banget ya kan. Bermanfaat dan seru dan bermanfaat, Pak. Terus seru biasanya tidak hanya teori namun juga praktik secara langsung. Kemudian ada lagi apa nih? Seru karena ada praktiknya, berarti ini harus dituntut praktik ya, fisika ya. Terus Rizky, seru banget, kayak lagi main Pak, tapi dapat ilmu. Nah, tepuk tangan untuk MIPA 4. Ya, tepuk tangan. Oke. Berikutnya saya minta kalian untuk mengerjakan post test. Ini silahkan di scan barcode untuk kuis post testnya. Setelah kalian belajar, saya berikan treatment, kita belajar bersama-sama dengan problem based learning. Coba Pak Arsin ingin melihat kemajuan kemampuan kalian berpikir kreatifnya di kegiatan post test, yaitu tes terakhir kemampuan berpikir kreatif pada materi gelombang bunyi. Silahkan. Ya, silakan dikerjakan post testnya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya, kalian akan Pak Arjun ajak untuk belajar tentang gelombang bunyi. Ya, tentunya setelah praktik, setelah teori, saya akan mengajak kalian untuk pengayaan, latihan soal, drilling soal tentang gelombang bunyi. Nah, oke, sampai sini jelas semua? Baik, bisa diterima? 11 MIPA 4 bisa, pasti bisa. Terima kasih. Kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kalian sehat selalu, ilmunya berkah, bermanfaat, dan aplikasikan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
kasih.